menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang berkunjung. Adik-adik, di sini Siti dan keluarganya itu berkunjung ke rumah Ani. Nah, Ani ini adalah teman Siti. Usia mereka itu sebaya. Apa sih Kak arti sebaya itu? Sebaya itu artinya hampir sama usianya ya. Lalu di sini dijelaskan bahwa Ani itu seorang anak yatim. Kak, anak yatim itu apa? Nah, anak yatim itu anak yang tidak memiliki ayah atau ayahnya sudah meninggal. Itu disebut dengan anak yatim. Kalau anak piatu itu berarti tidak memiliki ibu. Kalau anak yatim piatu berarti sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, di sini Ani itu anak yang pandai dan rajin. Keluarga Siti ini sering menyantuni atau membantu keluarga Ani. Nah, kata yang pertama adalah anak yatim. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata anak yatim. Di sini Kak Citra contohkan Eko anak yatim. Kata berikutnya adalah berkunjung. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata berkunjung. Contoh dari Kak Citra, aku berkunjung ke kebun binatang. Kalian buat kalimat yang berbeda dengan punya Kak Citra ya. Lalu kata berikutnya ada kata pandai. Nah, gampang ya adik-adik kalau membuat kalimat dengan kata pandai. Edo anak yang pandai. Begitu. Lalu ada kata apa lagi ya di sini? Kata menyantuni. Nah, menyantuni itu artinya memberi sumbangan atau memberi bantuan. Itu menyantuni adik-adik. Contoh kalimatnya, kami menyantuni anak yatim. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali itu diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah, yuk kita pelajari bersama adik-adik. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Maka uang kembalian Siti itu berapa adik-adik? Kita harus cari tahu dulu ya. Uang kembalian Siti dari Rp5.000 dikurangi Rp2.000. Nah, kita kurangi dari angka paling belakang. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0 juga. 5 dikurangi 2. Ya, 3. Berarti uang kembalian Siti itu adalah Rp3.000. Nah, sekarang uang Rp3.000 itu dengan pecahan uang apa saja? Kak Citra punya beberapa kelompok uang yang bisa untuk kembalian Siti sebanyak Rp3.000. Contohnya di sini satu lembar Rp2.000, lalu ada satu lembar Rp1.000. Nah, ini bisa untuk kembalian Siti. Atau bisa juga dengan uang seribuan sebanyak 3. Nah, nilainya sama Rp3.000. Atau bisa juga dengan 3 keping uang Rp1.000. Itu nilainya sama, yaitu Rp3.000. Coba kalian adik-adik ya bikin uang dari kertas ya. Kalian tulis di kertas sobekan begitu beberapa pecahan uang. Nah, kalian bisa bermain jual beli. Nah, siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Nah, nanti kalian akan belajar di situ
mengembalikan uang kembalian dari barang yang dibeli oleh teman kalian atau kakak kalian atau adik kalian. Di sini selanjutnya Ali juga sama mendapat uang dari nenek Rp5.000. Lalu Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa kembaliannya Ali? Nah, di sini kita kurangi 5.000 dikurangi 1.000. Ayo adik-adik, berapa 5.000 dikurangi 1.000? Ya, Rp4.000. Jadi uang kembalian Ali adalah Rp4.000. Lalu kelompok pecahan uangnya bagaimana Kak Citra? Nah, di sini contoh dari Kak Citra untuk mendapatkan Rp4.000 adalah 1 lembar 2.000-an dan 2 lembar 1.000-an. Nilainya 4.000 adik-adik. Bisa juga dengan 4 lembar uang 1.000-an. Nah, bisa juga dengan 1 lembar uang 2.000-an lalu 2 keping uang 1.000-an. Ini nilainya sama, yaitu Rp4.000.